Zaman Mesolitikum. Pengertian zaman Mesolitikum. Zaman batu pertengahan atau Mesolitikum diperkirakan berlangsung kurang lebih 20.000 tahun silam. Pada zaman ini kehidupan manusia tidak jauh berbeda dengan zaman batu tua, yakni berburu, mengumpulkan makanan, dan menangkap ikan. Mereka juga sudah mulai hidup menetap di gua, tepi sungai atau tepi pantai. Mesolitikum atau zaman batu Madia berasal dari bahasa Yunani. Mesos sama dengan tengah, litos sama dengan batu, adalah suatu periode dalam perkembangan teknologi manusia antara Paleolitik atau zaman batu tua dan Neolitik atau zaman batu muda. Untuk alat-alat perkakas yang digunakan pada masa Mesolitikum hampir sama dengan alat-alat pada zaman Paleolitikum, hanya sudah sedikit dihaluskan. Mesolitikum juga disebut zaman batu tengah atau zaman batu Madia, yang diperkirakan berlangsung pada masa Holosen, 10.000 tahun yang lalu. Perkembangan kebudayaan pada zaman ini berlangsung lebih cepat dari masa sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain: satu, keadaan alam yang sudah lebih stabil, yang memungkinkan manusia dapat hidup lebih tenang, sehingga dapat mengembangkan kebudayaannya. Dua, manusia pendukungnya adalah dari jenis Homo sapiens, makhluk yang lebih cerdas dibandingkan pendahulunya.
Mesolitikum secara bahasa dapat diartikan sebagai batu tengah. Merupakan tahapan perkembangan masyarakat masa prasejarah antara batu tua dan batu muda. Tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya, kehidupan berburu atau mengumpulkan makanan. Namun manusia pada masa itu juga mulai mempunyai tempat tinggal agak tetap dan bercocok tanam secara sederhana. Tempat tinggal yang mereka pilih umumnya berlokasi di tepi pantai, Kyokenmodinger, dan goa-goa Abrysosros, sehingga di lokasi-lokasi tersebut banyak ditemukan berkas-berkas kebudayaan manusia pada zaman itu. Pada zaman ini manusia telah mampu membuat gerabah yang dibuat dari tanah liat. Selain kapak genggam Sumatera, Sumatra Lead Pedal Culture, alat tulang yang ditemukan di Sampung, Bone Culture, dan sejumlah flex yang ditemukan di Toala, Flex Culture. Kehidupan manusia semi-sedentar. Banyak dari manusia purba yang tinggal di gua-gua di tebing pantai, yang dinamakan dengan Abrysosros, di mana banyak ditemukan tumpukan sampah dapur yang disebut dengan Kyokenmodinger.
Ciri zaman Mesolitikum, nomaden dan masih melakukan food gathering, mengumpulkan makanan. Alat-alat yang dihasilkan nyaris sama dengan zaman Paleolitikum, yakni masih merupakan alat-alat batu kasar. Ditemukannya bukit-bukit kerang di pinggir pantai yang disebut Kejoken Mondinger, sampah dapur. Alat-alat kebudayaan Mesolitikum yang ditemukan di Golawa Sampung, Jawa Timur yang disebut Abrisousros antara lain, flex alat serpih, ujung mata panah, pipisan, kapak persegi dan alat-alat dari tulang. Alat-alat zaman Mesolitikum antara lain: kapak genggam, tebel, kapak pendek, hacekor, pipisan, batu-batu penggiling, dan kapak-kapak dari batu kali yang dibelah. Alat-alat di atas banyak ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan. Manusia pendukung kebudayaan Mesolitikum adalah bangsa Papua Melanesoid. Di situs Sampung, di mana ditemukan alat-alat dari tulang, arkeolog Van Steenkalenfels juga menemukan fosil dari ras Austro-Melanesoid yang diperkirakan sebagai nenek moyang suku bangsa Papua sekarang.
Hasil budaya lain yang cukup menonjol pada zaman ini adalah lukisan gua, yang kemudian banyak diteliti oleh dua orang bersaudara Roder dan Galis, terutama lukisan gua yang ada di daerah Papua. Dari penelitian tersebut, terdapat bukti bahwa lukisan itu dibuat antara lain dengan tujuan sebagai bagian dari ritual agama, seperti ucapan untuk menghormati nenek moyang, upacara inisiasi, upacara memohon kesuburan, upacara meminta hujan, untuk keperluan ilmu dukun, memperingati peristiwa penting yang terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka. Lukisan gua ini tersebar hampir di seluruh kepulauan Indonesia, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Hal menarik lainnya dari penemuan ini adalah tema dan bentuk lukisan menunjukkan kemiripan antara yang satu dengan lainnya. Meskipun lukisan gua tersebut diperkirakan berkembang sekitar 40.000 tahun sebelum Masehi, ini sudah mengenal teknik pewarnaan. Warna merah berasal dari hematit, oksida besi atau oker merah. Putih dari kaolin, kapur, sementara warna hitam terbuat dari arang atau mangan dioksida. Lukisan tepak tangan lainnya ditemukan juga di Gua Leang-Leang, Sulawesi Selatan. Cap jari tangan warna merah di sana diperkirakan sebagai simbol kekuatan atau lambang kekuatan pelindung terhadap gangguan roh-roh jahat. Dan cap tangan yang jari-jarinya tidak lengkap diperkirakan sebagai ungkapan duka atau berkabung. Kyoken Modinger adalah istilah yang berasal dari bahasa Denmark, yaitu kyoken artinya dapur dan moding artinya sampah. Jadi Kyoken Modinger arti sebenarnya adalah sampah dapur. Dalam kenyataan, Kyoken Modinger adalah timbunan atau tumpukan kulit kerang dan siput yang mencapai ketinggian sekitar 7 meter dan sudah membatu atau menjadi fosil.
Archaeokenmodinger ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera yakni antara Langsa dan Medan. Dari bekas-bekas penemuan tersebut menunjukkan bahwa manusia purba yang hidup pada zaman ini sudah menetap. Tahun 1925 Van Steenkalenfels melakukan penelitian di Bukit Kerang tersebut dan hasilnya banyak menemukan kapak genggam yang ternyata berbeda dengan chopper, kapak genggam Paleolitikum. Pebel kapak genggam Sumatera sama dengan Sumateralit. Tahun 1925, Van Steenkalenfels melakukan penelitian di Bukit Kerang tersebut dan hasilnya menemukan kapak genggam. Kapak genggam yang ditemukan di dalam Bukit Kerang tersebut dinamakan dengan pebel kapak genggam Sumatera, Sumateralit, sesuai dengan lokasi penemuannya yaitu di Pulau Sumatera. Bahan-bahan untuk membuat kapak tersebut berasal batu kali yang dipecah-pecah. Hacekor, kapak pendek. Selain pebel yang diketemukan dalam Bukit Kerang, juga ditemukan sejenis kapak tetapi bentuknya pendek, setengah lingkaran, yang disebut dengan hacekor, kapak pendek. Pipisan. Selain kapak-kapak yang ditemukan dalam Bukit Kerang, juga ditemukan pipisan, batu-batu penggiling beserta landasannya. Batu pipisan selain dipergunakan untuk menggiling makanan juga dipergunakan untuk menghaluskan cat merah. Bahan cat merah berasal dari tanah merah. Cat merah diperkirakan digunakan untuk keperluan religius dan untuk ilmu sihir. Kebudayaan tulang dari Sampung, Sampung Bone Culture. Berdasarkan alat-alat kehidupan yang ditemukan di Goa Lawa di Sampung, daerah Ponorogo, Madiun, Jawa Timur, tahun-tahun 1928 sampai tahun 1931, ditemukan alat-alat dari batu seperti ujung panah dan fleks. Kapak yang sudah diasah, alat dari tulang, tanduk rusa, dan juga alat-alat dari perunggu dan besi. Oleh para arkeolog bagian terbesar dari alat-alat yang ditemukan itu adalah tulang, sehingga disebut sebagai Sampung Bone Culture. Abrisousros. Abrisousros adalah goa-goa yang dijadikan tempat tinggal manusia purba pada zaman Mesolitikum dan berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Penyelidikan pertama pada Abrisousros dilakukan oleh Dr. Van Steenkalenfels tahun 1928 sampai tahun 1931 di Goa Lawa dekat Sampung Ponorogo, Jawa Timur. Kehidupan sosial. Sebagian dari mereka sudah mulai menetap tinggal di gua-gua dengan berkelompok individu dan mulai bercocok tanam secara sederhana. Mereka bercocok tanam dengan amat sederhana dan dilakukan secara berpindah-pindah, sesuai dengan kesuburan tanah. Yang mereka tanam adalah umbi-umbian. Mereka juga sudah mulai belajar menjinakkan hewan untuk diternak.
Di zaman ini mereka saling membutuhkan dan mereka juga saling membantu. Kepercayaan masyarakat Mesolitikum di Indonesia sudah mulai mengenal kepercayaan dan penguburan mayat. Lukisan manusia di Pulau Seram dan Papua merupakan gambar nenek moyang dan dianggap memiliki kekuatan magis sebagai penolak roh jahat. Mereka bercocok tanam dengan amat sederhana dan dilakukan secara berpindah-pindah, sesuai dengan kesuburan tanah. Yang mereka tanam adalah umbi-umbian. Mereka juga sudah mulai belajar menjinakkan hewan untuk diternak. Di zaman ini mereka saling membutuhkan dan mereka juga saling membantu. Bukti-bukti penguburan dari zaman Mesolitikum ditemukan di Gua Lawa, Sampung, dan di Kyoken Modinger. Mayat-mayat tersebut dibekali dengan keperluan sehari-hari, seperti kapak-kapak yang indah dan perhiasan. Ada pula mayat yang ditaburi cat merah dalam suatu upacara penguburan dengan maksud memberikan kehidupan baru di alam baka.